Oke, pada minggu ini kita akan membahas tentang dua skills reading, skill 10 dan skill 11. Skill 10 itu use context to determine meanings of difficult words, dan skill yang 11 itu terkait dengan hal yang mirip, ya. Use context to determine meanings of simple words. So, yang pertama tadi difficult words, yang kedua ini simple words. Mari kita mulai dari yang sedikit lebih sulit, ya. Use context to determine meanings of difficult words. Nah, dari definisi di sini bisa kita lihat, coba kita lihat ya. On both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test, you may be asked to determine the meaning of difficult word in a reading passage. A word that you are not expected to know, that we are not expected to know. Jadi di sini di tes TOEFL, mau itu tes tulis ataupun online, kita biasanya diminta untuk mencari tahu makna dari sebuah kata di reading text. Sebuah kata yang mungkin kita tidak tahu maknanya apa. In this case, the passage will probably give you a clear indication of what the word means. Jadi akan ada indikasi ya kira-kira apa sih maksud dari kata tersebut. Nah, coba kita lihat dulu contoh dari multiple choice yang ada di bawah ini. Di bawah ini bisa kita lihat bahwa contohnya itu adalah in a government election, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. History has shown a strong proclivity in elections at the levels of government to return the incumbent to office. Ya, jadi fokus kita sekarang itu adalah coba dilihat kata yang dicetak tebal, which is incumbent. Jadi tugas kita mencari tahu apa sih makna dari incumbent. Nah, sebenarnya incumbent ini kata yang sering dipakai juga sih ya di Indonesia, tapi katakanlah kita nggak tahu maknanya dalam bahasa Inggris. Tugas kita cara sekarang adalah mencari tahu, menebak dari teks itu sendiri kira-kira apa makna incumbent itu. Nah, di sini ada pertanyaannya. An incumbent in line 1 is most likely. Jadi kata incumbent yang ada di baris pertama itu maknanya adalah A, a special type of election, B, a political party, C, a beneficial comment, and then D, a current office holder. Nah, kita nggak tahu maknanya apa. Nah, tugas kita bagaimana mencari tahunya. Jadi, kita lihat di sini ada penjelasannya. This question asks about the meaning of the word incumbent. Jadi, pertanyaannya mau nanyain kita makna incumbent itu apa sih? Di pertanyaan ini, you are not expected to know the meaning of the word incumbent. Instead, you should understand from a context a person who is already in office that an incumbent is a current office holder. Jadi kita harus lihat juga dari konteks bahwa seseorang yang sudah bertugas, ya. Nah, kita lihat di sini di kalimat kedua gitu ya. Di sini kan in a government election, the incumbent generally has a strong advantage of a newcomer. A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence, ya, has better chance, bla bla bla. Jadi di sana itu adalah clue-nya setelah kata incumbent, ya. Nah, maknanya apa? Jadi di sana bisa kita lihat itu adalah orang yang sudah mengampu jabatan. Jadi incumbent itu maknanya adalah seseorang yang sudah bekerja. Which is, the answer is going to be Delta atau a current office holder. Jadi yang sedang bertugas, bukan
bukan jenis election, no, bukan political party atau partai, bukan beneficial common. Seperti itu, beneficial common. Tapi jawabannya adalah delta. Ya. Jadi kita harus melihat informasi yang diberikan setelah kata tersebut biasanya akan ada ya definisinya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini juga ya uh, how to identify the question of that will ask us about difficult words. Jadi biasanya itu apa maksud makna dari kata tertentu dari baris sekian seperti itu. Di mana kita cari where can we find the answer? Di mana kita bisa cari jawabannya? Kita bisa cari jawabannya biasanya the information to help you understand the meaning of an unknown word can be often be found in the context surrounding the unknown word. Nah, konteks surrounding the unknown word ini maksudnya bagaimana? Jadi kita bisa satu, cari kata di passage itu, ya. Kemudian kita mesti lihat kalimat yang ada kosakata yang ingin kita cari tahu. Ya, di sana biasanya itu akan terlihat maknanya tersirat gitu ya, nggak jelas tertulis di sana. Jadi akan ada sedikit critical thinking. Oke? And then setelah itu, nah ini kita mesti lihat juga konteks clue-nya. Akan ada konteks, akan ada clue di sana untuk membantu kita memahami makna dari kata tersebut. Kemudian dari option yang dikasih, kita cari jawaban that the context indicates. Kita cari jawaban yang dari konteks yang terlihat di teks tersebut. Nah, coba sekarang kita lihat dulu latihannya. Di sini ada exercise 10. Ya, bisa dilihat di sini. I don't know if I should read all the text, but let's do it anyway. The black widow is the most dangerous spider living in the United States. It is most common in the southern parts of the country, but it can be found throughout the country. The black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating, and as a result becomes a widow. The black widow is rather distinctive in appearance. It has a shiny globular body, the size and shape of a pea, and is marked on its underbelly with a red or yellow spot. The female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger on the average. If a human is bitten by a black widow, the spider's poison can cause severe illness and pain. Black widow bites have occasionally proved deadly, but it is certainly not the norm for black widow bites to be mortal. Nah, sekarang kita mesti lihat dulu pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan 1 bisa kita lihat di sini di baris ketiga, the word widow means. Maksud dari kata widow itu apa sih di baris ketiga? Jadi kita kembali lagi ke atas, ke teksnya. Kita hitung dulu, ini karena udah kata informasi baris kelima itu ada di sini, makanya baris ketiga itu berada di tengah ya. Nah, tugas kita sekarang cari kata widow. Di sini ada widow, ini saya lingkarin. Nah, maksud widow itu apa? Nah, karena kalau kita nggak tahu arti widow itu apa, kalau bahasa Indonesia widow itu mantan istri atau mantan suami gitu ya, mantan pasangan ya. Tapi di sini kan kita nggak tahu ya konteksnya apa. Nah, kita lihat kalimat setelahnya. The black widow got its name. Nah, dapat namanya widow itu because the female has been known to kill. Jadi ini penjelasannya dari makna widow itu sendiri. Has been known to kill the male after mating. And as a result becomes a widow. Nah, jadi ketika mereka bereproduksi, setelah selesai dia akan membunuh pasangannya yang cowok.
Makanya kalau pasangannya meninggal, dia jadi widow, janda atau duda, tapi dalam konteks ini janda, karena dia cewek yang ngebunuh cowoknya gitu ya. Istri yang membunuh suami. Nah, jadi kita lihat juga optionnya di bawah, jadinya apa tuh? Ya, a type of poison, apakah jenis racun? Tidak. Ya, the dead male spider, apakah itu the human victim of the spider? No. Ataukah a female whose mate has died? Nah, kalau kita bisa eliminasi, yang option satu itu bukan jawabannya. Karena lihat clue-nya di sini adalah, lihat yang di garis hijau, female has been known to kill the male after mating, and as a result, becomes a widow. Ya, apakah B, dead male spider? No, kita nggak ngebahas tentang suaminya, tapi kita ngebahas tentang istrinya. Jadi kita coret juga option B, kita eliminasi. Dan C, the human victim of the spider. Apakah dia membahas tentang manusia di sana? Nggak ada ngebahas tentang human ya. Jadi kita eliminasi juga option yang Charlie. Berarti jawabannya itu sudah pasti Delta. A female whose mate has died. Jadi pasangannya sudah meninggal. Died-nya bisa kita lihat di mana? Karena dia dibunuh, kill. Ya, seperti itu. Jadi jawaban nomor satu itu Delta. Nah, sekarang kita coba pindah ke nomor 2. The word ample. Nah, sekarang kita mau cari tahu makna dari ample yang berada di baris ke-7. Ya, coba kita lihat dulu. Ample di baris ke-7. Kita hitung lagi ya sama-sama. Ini tadi baris ke-5, 6, dan 7. Kita cari kata ample. Nih, ada di sini. Ample. Nah, tugas kita cari tahu dulu maknanya apa itu ample. Ya, kita baca dulu kalimatnya. The female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger on the average. Kita lihat kalimat setelahnya, itu ada makna 4 times. 4 kita semua tahu itu 4 ya. Times mungkin ada beberapa yang nggak tahu, tapi ada kata yang mungkin mudah kita pahami, which is larger, lebih besar. Jadi artinya 4 kali lebih besar dari yang cowok. Ya, on the average. Nah, berarti ample itu lebih besar. Itu kan ada maknanya di sini. Meskipun kita nggak tahu awalnya apa itu ample, ya sekarang kita tahu karena ada kata larger di sini, lebih besar. Ya, makanya jawabannya coba kita lihat dulu opsinya apa saja. Apakah feminine? Ya, don't think so, karena nggak ngebahas tentang feminine di sana. So, kita cross, ya. Dated with colors, apakah ada membahas tentang warna? Juga tidak ada. Ya, coba kita sambil lihat ke atas sedikit. Nggak ada bahas warna kan ya? Nah, lanjut, apakah dia normal? Not, nggak juga sih. Nah, tapi kemudian tadi ada kata, tuh ada larger yang di lingkar hijau. Jadi jawabannya otomatis adalah Bravo. Tuh, ya, sama ada larger di sini, larger juga di sini. Oke, mudah-mudahan udah mulai mengerti ya. Nah, sekarang kita maju atau mundur ya? Turun ke bawah deh biar enak. Passage 2, question 3-5. Mari kita dengar lagi. Saya bacain dulu ya. Tornadoes occur throughout the world, but for reasons that scientists are not fully able to discern. The great majority occur in the United States. Approximately 700 tornadoes a year occur within the United States, and this comprises 3/4 of the worldwide total. Most of the U.S. tornadoes take place in the Midwest and in the southern states that border the Gulf of Mexico. In general, a tornado cuts a path of a few hundred yards and lasts less than an hour. An average tornado might propel itself at a speed of 15 to 20 miles per hour and therefore cover a distance of 20 or so miles. Tornado, however, can be much worse than average.
The most devastating tornado on record occurred on March 18, 1925, in the states of Missouri, Illinois, and Indiana. The path of this tornado was more than 200 miles long and a mile wide, traveling at an average speed of 60 miles per hour. The winds at the center of the storm swirled around at considerably more than 200 miles per hour. A total of 689 people died, and countless more were injured at the hands of this killer storm. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Ada 3 pertanyaan terkait dengan teks yang barusan kita baca sama-sama ya. Nah, coba kita lihat pertanyaan nomor 3 dulu. Nomor 3 itu kita perlu mencari tahu makna dari kata propel. Di baris ke-7 ini propel atau propel ya. Pokoknya itu deh. Ya, coba kita lihat dulu baris ke-7 ya. Oke, ini baris ke-5, 6, dan 7. Tadi kata yang kita cari adalah propel. Mudah-mudahan saya nggak salah pronounce ya. Propel, tuh ketemu kita. Nah, sekarang kita cari tahu dulu makna propel apa. Coba kita lihat kalimatnya. In general, a tornado cuts a path of a few hundred yards and lasts less than an hour. An average tornado might propel itself at a speed of 15 or 20 miles per hour and therefore cover a distance of 20 or so miles. Ya, jadi kita semua tahu miles itu adalah distance yang dipakai oleh warga Amerika. Kalau kita pakainya hitungannya kilometer, ya. Jadi fokusnya itu adalah jarak, ya. Dan juga di sini ada bahasan per hour, per jam. Jadi propel ini mungkin ada hubungannya dengan jarak atau kecepatan, ya, 15 sampai 20 mile per jam. Ya, cover a distance, jarak kurang lebih 20 miles. Saya nggak tahu ini dalam kilometer berapa. Nggak penting, karena kita bukan mau cari tahu miles ke kilometer itu berapa. Tapi kita mau cari tahu makna kata propel itu sendiri ya. Nah, kita lihat dulu optionnya. Yang pertama move, develop, destroy, atau inhibit. Nah, ya kita lihat di sini. Tadi seperti yang saya bahas, itu informasi yang diberikan setelahnya ada 15 sampai 20 mile per jam kecepatan, ya, dan cover distance of 20 or so miles. Ya. Jadi ada miles, ada hour di sini. Itu key point kita yang perlu kita ingat ya. Nah, coba kita lihat dulu sama-sama. Maaf tertutup tadi. Nah, apakah dia move? Apakah dia move? I don't think so. Ya. Oke, coba kita lihat di sini optionnya. Move, develop, destroy, or inhibit. I don't think the answer is inhibit. Kita nggak perlu tahu apa maknanya. Ya. Keywordnya itu adalah ada kecepatannya, berapa miles per hour per jam. Ya, jadi nggak mungkin ada destroy, nggak ada develop. Move itu berarti berpindah. Ya, itu yang paling pas. Ya, so jawaban nomor 3 adalah A, alpha, which is move. Kita konfirmasi lagi ke atas ya. Nah, might propel itself at a speed. Nah, ini kata kunci yang mungkin saya terlewat sedikit. Kecepatan. Ya, kecepatan itu kan perpindahan gitu ya, dari satu titik ke titik lain, kecepatannya berapa? 15 sampai 20 mile. Jadi yang jawaban paling tepat tadi adalah move. Nah, coba kita lihat. Sekarang nomor 4. Which of the following is closest in meaning to the word devastating in line 9? Jadi tugas kita sekarang cari tahu makna devastating di line 9. Coba kita naik dulu ke atas. Line 9,
Di sini ada line 10, berarti line 9 itu berada di atasnya. Devastating. Yang mesti kita cari tahu sekarang adalah devastating ini ya. Okay, there we go. The most devastating tornado on record occurred on March 18, 1925 in the states of Missouri, Illinois, and Indiana. The path of this tornado was more than 200 miles long, blah, blah, blah. Selanjutnya. Oke, coba kita lihat dulu opsinya apa saja. Ya. Yang pertama itu ada describe, delicate, destructive, dan determine. Devastating. Kita lihat lagi apa sih clue-nya yang dikasih di sini. Oke, sekarang coba kita lihat opsinya. Ya, described. That's not the answer. Karena nggak ada penjelasan tentang terkait dengan describe di sana ya. Dan apakah dia delicate? Apapun artinya, itu nggak ada penjelasan yang menjelaskan tentang delicate. Nah, jawabannya itu saya kasih clue ya. Jawabannya itu adalah Charlie. Ya, tapi gimana sih kok bisa tahu jawabannya Charlie ya? Destructive. Ya, apakah ada clue itu destructive di sana? Ya, coba kita tengok di sini. Nah, di sini ada clue-nya. The path of this tornado was more than 200 miles long and a mile wide. Jadi lebarnya tornado itu 200 mile, panjangnya, dan lebarnya itu 1 mile. Ya. Itu kebayang kan seberapa parahnya gitu. So the answer is Charlie for number 4. Coba kita lihat nomor 5. Look at the word swirled in paragraph 2. This word is closest meaning to. Nah, sekarang kita tugasnya mencari tahu makna swirl di paragraf 2. Ya, coba kita balik ke atas dulu. Swirl di sini kebetulan sudah dicetak tebal. Ya, makna dari swirl itu apa sih? Ya, coba kita baca setelahnya. The wind at the center of the storm swirl around at considerably more than 200 miles per hour. Ya, mungkin clue-nya itu bisa kita lihat di kata around, sekitar. Ya, rasanya kita semua tahu apa makna sekitar di sana ya, sekitaran seperti itu. Swirl, swirl. Ya, coba kita tengok di sini. Kita lihat. Anginnya itu di tengah-tengah storm itu swirl around. Ya. Storm, kita tahu semua storm itu tinggi, dia bentuknya bulat, muter. Ya, swirl itu artinya muter-muter gitu ya. Nah, itu aja konteksnya. Ya, apakah decrease di sini maksudnya? It's not. Apakah membahas tentang rose? Enggak ada. Apakah settle juga? Tidak. Jawaban yang pas itu adalah circle. Ya, kenapa kita bisa lihat circle di sana? Kita bayangin aja. Ya, the center. Tuh, ada. The center, itu tengah-tengah, storm. Di tengah storm itu bentuknya bulat, kan ya? Swirl, ya itu muter-muter. Itu makanya jawabannya delta. Bulat. Ya, gitu. Passage 3 mungkin nggak kita bahas dulu. Mungkin bisa dicoba sendiri aja individual ya. Parasitic plants. Sekarang kita pindah ke skill yang kedua, skill 11 tentang speaking. Kalau tadi kita ngebahas yang agak sulit, difficult words, jadi katanya. Nah, kalau untuk skill 11 ini, bahasannya itu tentang simple words. Harusnya lebih gampang ya, karena kita udah memulai dengan yang sulit. Itu anaknya kalau mulai yang sulit ya. Yang lain terasa mudah. Baiklah, kita lihat dulu contohnya yang pertama. Faced with serious threats to its future, the company is taking steps to improve its outlook. The company has brought in the new crop for trainees to staff some of its empty positions. In addition, the company has created a new comedy
a committee to research various proposals and has appointed a key member of its management team to chair the committee. Committee. I'm so sorry. Nah, kita cari tahu apa dari teks ini? Yang kita mesti cari tahu adalah steps. Ya, inline 1. Mana? Baris 1 yang ini berarti ya steps itu ada di sini. Nah, maksudnya steps itu apa? Step yang kita semua rasanya tahu apa itu arti step ya. Langkah gitu ya, yang pakai digital wristwatch itu menghitung langkah, berapa langkah kita hari ini. Ya, atau step-step kalau ada kegiatan. Ini sebenarnya enaknya udah diadaptasi ke bahasa Indonesia, jadi kita tahu seharusnya. Jawabannya nggak mungkin steer, ya. Tapi nggak bisa juga bukan dalam arti step menghitung langkah gerakan gitu ya. Nah, jadi bukan walk, nggak bisa gitu juga. Remember, kita mesti lihat konteksnya. Apakah dia membahas tentang berjalan? Enggak ya. The company is taking steps to improve its outlook. Nah, jadi dia mau mengimprove, meningkatkan. Apakah itu footprint? Juga tidak. Jawaban yang pas itu adalah action. Taking steps. Ini ada penjelasannya tuh. In this question, you are asked to choose a word that could replace steps. You should understand that steps is a normal everyday word that is not being used in its normal everyday way. Nah, yang kita ketahui kalau step itu kan artinya langkah ya, tapi kita mesti lihat juga nih penjelasannya. You should understand that steps is a normal everyday word. Sering kita pakai kan sehari-hari, yang kita tahu itu langkah. That is not being used in its normal everyday way. Tapi di sini konteksnya bukan langkah. Ya. Because the primary meaning of steps is stairs. Oke, baiklah. Di bahasa Inggris, jadi steps itu maksudnya adalah tangga. Bukan tangga secara keseluruhan ya. Tangga yang satu-satunya begini. Saya jadi gambar ya. Izin dulu ya. Tuh, kan ya? Sebentar. Nah, stepnya itu yang ini. Yang langkah yang satu ini. Ini 1 step, 2 step, 3 step, ya. 4 step. Ya, coba kita lihat lagi. This answer is not the correct answer. Bukan jawabannya. To answer this type of question, you must see which answer best fits into the context of the passage. Balik lagi ke konteks. You cannot say that the company is taking stairs or walks or footprints, but you can say that the company is taking action. Makanya jawabannya Charlie seperti itu, ya. Oke, coba kita lanjut dulu ya. By the way, coba kita lihat dulu ada passage 1 ya. Langsung aja deh, kayaknya kita ke pertanyaan. Ini mungkin kita bisa baca sendiri-sendiri teksnya. Ada 1 teks untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Kita lihat dulu pertanyaan nomor 1 apa yang mau dicari tahu. The word rough. Di baris 1 is closest in meaning to. Nah, tugas kita cari tahu kata rough dulu di baris pertama. Ini salah hitung kayaknya, bukan di baris 1, mohon maaf. Di baris kedua ada di sini tuh. Kayaknya keturun sedikit ya. Rough equivalent to the American dollar in early America. Rough itu apa maksudnya? Ya, kita cari tahu dulu yuk, baca sama-sama. The piece of 8 was the nickname of the Spanish peso, which was the rough equivalent of the American dollar in early America. The peso was accepted coin in much of the Americans, particularly during the period when the stores of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the waters of the Americas, blah, 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 blah. Panjang banget ya. Nah, jadi kita lihat di sini, nickname, panggilan, Spanish peso. Peso itu mata uang orang Meksiko ya, kalau saya nggak salah. Mohon dibantu kalau salah, mohon maaf. Yang pasti bukan mata uang dari Amerika.
Karena di sini American dollar. Ya. Which was the rough equivalent of the American dollar. Nah, kalau dua-duanya membahas tentang mata uang, satunya punya Meksiko, satunya punya Amerika. Tuh kita bisa lihat ya, apakah bahasannya tentang apa sih? Ya. Unsmooth, bukan. Verguso, ya. Kita ganti warna merah deh, biar asik. Oke, unsmooth bukan. Min juga tidak, ya. Heavy apalagi, ya. Nah, jadi karena satu bahasannya itu tentang peso dan dolar, jadi perbandingan, jadi kira-kira approximate deh jawabannya seperti itu. Jadi Charlie, ya. Satu lagi deh, nomor 2. Meskipun ada 3, coba kita lihat selesai atau enggak ya. Look at the word stores in the passage. Stores are probably, tuh stores, kita cari dulu stores, apakah ada? Tuh ada di cetak miring ya. Hmm. Stores, kalau taunya kita toko ya. Tapi ingat, makna yang kita ketahui itu belum tentu itu makna dari teksnya yang kita mau cari tahu. Oke, sekarang kita lihat dulu di teksnya ya. Tuh kata stores. Nah, coba kita baca kalimat lengkapnya. Dari sini deh, setelah titik. Ya, tuh. Um, Particularly during the period when the stores of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the waters of the Americas and bla 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 seterusnya gitu ya. Nah, kita cari tahu makna stores itu apa. Kita tahu stores itu toko ya. When the stores of Spanish ship. Nah, kita mesti tahu sinonimnya apa. Apakah dia departemen? Tentu tidak ya. Markets kita tahu ini beruntung kita karena katanya mudah, namanya juga easy katanya tadi ya. Dan apakah supply? Juga bukan. Tapi lebih masuk ke shops. Karena shop itu belanjanya di mana? Ya di toko. Toko, bukan toko ya. Beda kalau bahasa Padang, Minang. Oke, shops. Jadi itu jawaban yang pas. Oke. Look at the passage, the expression of take it. Mari kita cari tiket. Apakah kita ketemu? Baris terakhir ternyata. Take it ya, ambil gitu ya. Coba kita lihat sinonimnya apakah ada. Ya, hold. Take it tuh ngambil kan ya. Bukan hold. Hold itu memegang. Understand apakah mengerti? Tentunya tidak. Possess itu memiliki ya. Dan ya kalau semuanya salah otomatis jawabannya itu delta. Grab itu ngambil juga. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling pas itu delta. Jadi mesti banyak latihan juga ya biar tahu apa makna dari masing-masing kata yang ada di sini. Oke, sekian dulu mungkin penjelasannya. Untuk apa namanya ya, latihan lain mungkin bisa dilihat atau dicoba sendiri ya. Yang namanya TOEFL itu semakin banyak latihan tentunya akan semakin mengerti ya. Jadi jangan berharap TOEFL-nya itu naik skornya tapi nggak pernah berlatih atau mencoba menjawab pertanyaan. So that's all. Good luck everyone. Semoga bisa membantu ya mengerti materi. Dan tentunya latihan sendiri juga di rumah ya. Have a good day. Bye-bye.